Ya, era digital tentu mempermudah hidup masyarakat dalam mengakses informasi dan menjalin komunikasi. Tidak dapat kita pungkiri, unggahan konten di media sosial juga bisa mendatangkan uang. Tapi sayangnya banyak akhirnya yang gelap mata, melakukan aksi berbahaya hingga mempermalukan diri sendiri demi konten di media sosial. Miris sekali lagi, meski dihujat dan dinilai konten tidak bermutu, nyatanya konten negatif ini masih saja banyak yang menonton. Lantas, bagaimana kita harus menyikapi konten seperti ini? Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Baru-baru ini aksi saling serang antar dua kelompok geng motor di perbatasan Batang, Pekalongan, Jawa Tengah disiarkan secara live di sebuah akun media sosial dan menewaskan seorang anggota geng motor. Ironisnya, para pelaku mengaku sengaja mencari musuh tawuran demi konten di media sosial. Geng motor ini bahkan membagi tugas untuk menyiapkan senjata hingga anggota yang bertugas sebagai tim medis mengantarkan korban ke rumah sakit dengan alasan kecelakaan. Lagi-lagi demi konten, di Bogor, Jawa Barat, seorang remaja meregang nyawa karena nekat mengadang truk yang sedang melaju di pintu keluar tol Gunung Putri. Sementara di Desa Setanggor, Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sejumlah nenek rela mandi di kolam berlumpur demi mendulang gift lewat simpati warganet untuk ditukarkan dengan rupiah. Belum lagi video yang berisi curhatan sedih dan konten mempertontonkan kemolekan tubuh. Rentetan kasus di awal 2023 ini menambah panjang deretan aksi para konten kreator yang seakan rela melakukan apapun demi viral di media sosial. Mirisnya, meski dihujat dan dinilai konten tidak bermutu, nyatanya konten negatif ini masih saja banyak yang menonton. Lantas, bagaimana tanggapan warga terkait fenomena ini? Agak kurang mendukung ya tentang konten yang seperti itu, karena kita kalau ingin membuat konten, alangkah baiknya untuk bisa menyaring apakah hal itu bisa berdampak positif bagi sekitar atau enggak. Mungkin harusnya ada filtrasi yang lebih bagus sih, maksudnya tidak semua konten tuh dipublish secara umum aja gitu. Harusnya mungkin ada di kategori 18+-nya atau mungkin beberapa jangan kalau misalnya mengandung yang sedikit berbahaya, sara atau apa, mungkin gitu sih. Jika kita berbicara tentang sosial media, maka kita sudah membicarakan tentang identitas masyarakat zaman sekarang. Berbagai macam konten sosial media sudah ramai mewarnai layar gadget Anda, mulai dari yang positif sampai yang tidak layak. Lantas, apa sih sebenarnya tujuan dari konten-konten ini? Biasa kita sebut dengan patologi ya, patologi sosial. Artinya saudara-saudara kita itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Seringkali ini terjadi karena tadi faktor pertama, kompetisi kehidupan yang sangat tajam. Menurut pemerhati budaya dan komunikasi digital Dr. Firman Kurniawan, laman media sosial sudah sepantasnya memperketat community guideline terkait konten-konten tertentu serta sigap melakukan takedown terhadap konten yang dinilai buruk. Kita lihat yang namanya platform itu seringkali tidak mampu membedakan di dalam hal ini antara sesuatu yang menimbulkan traffic tinggi karena kualitasnya tinggi atau traffic tinggi karena kualitasnya buruk. Yang penting adalah berapa kuantifikasi dari traffic ini. Nah, ini bisa menimbulkan kalau di platform tertentu namanya AdSense, di platform yang lain namanya tadi views, itu semua menjadi medium yang cocok untuk ditawarkan ditempati iklan. Nah, jadi ada sinergi saling menguntungkan antara pembuat platform dengan content creator. Maraknya konten negatif yang viral adalah tanggung jawab kita semua. Anak sejak dari lingkungan keluarga sudah harus diajarkan cara menggunakan media sosial yang baik. Masyarakat, khususnya para pembuat konten, juga harus punya kesadaran moral. Jangan hanya mengejar keuntungan pribadi, karena dunia maya dapat diakses siapapun, termasuk anak-anak.
Sementara para penikmat internet alias warganet juga harus lebih jeli. Memberikan komen kalimat negatif tidaklah berarti justru membuat konten tersebut semakin banyak ditonton. Langsung laporkan jika menemukan konten negatif. Aulia Wardani, Riki Maulana, Jakarta.